Ya, baik, lanjut kita pada video yang kedua, yaitu ketika Anda sudah sukses mengakses registrasi ya, memberikan kartu kredit, kemudian informasi kartu kredit tadi, ada verifikasi menggunakan SMS, dan ada juga konfirmasinya melalui email. Nah, ini saya tunjukkan contoh verifikasi dari AWS ya, ketika kita sudah berhasil registrasi akunnya. Nah, ini email yang pertama adalah registrasi. Kemudian ini adalah email yang kedua, akun saya sudah ready ya for the next 12 months ya, akses saya selama 12 bulan ini sudah bisa digunakan untuk free tier ya. Free tier itu artinya ada tier-tier khusus yang free. Tidak semua tier layanan Amazon yang diberikan. Nah, kemudian ini web service-nya dan sudah tervalidasi ini ya. Artinya akun saya yang saya gunakan VCN tadi sudah tervalidasi. Selesai dengan ini, maka kita bisa langsung menggunakan akses akun kita di AWS untuk mengakses yang melihat layanan cloud yang tersedia di sana. Ya, tinggal Anda masukkan username-nya, pilihannya adalah root user, user artinya Anda sebagai owner-nya. Kalau IAM user ini biasanya untuk monitoring daily activity ya. Setelah kita masuk, kita diminta untuk masukkan CAPTCHA ya, kode CAPTCHA ini pastikan benar. Kemudian masukkan password yang sudah kita buat pada saat create account. Nah, tidak lama akan diarahkan ke konsol, alamat konsol AWS. Ya, kita sudah masuk di dashboard konsol Amazon Web Service tadi, dan Anda bisa melihat di sini ada beberapa services ya yang bisa kita gunakan selama 1 tahun atau 12 bulan karena kita sudah terdaftar tadi ya. Ada virtual machine kita bisa buat di situ. Ya, Anda lihat di sini dengan EC ya. EC itu virtual machine yang hanya dibuat dalam waktu 2 sampai 3 menit selesai. Ya, kalau Anda install sistem operasi Windows, Linux ya mungkin butuh waktu setengah jam atau 1 jam, tapi dengan layanan cloud ini ada namanya AMI ya, AMI yang sudah kita bahas di kelas bahwa AMI itu adalah Amazon Machine Image ya. Jadi dia gunakan image dari Amazon, kemudian dia copy, kemudian dia jalankan kepada virtual machine yang nanti akan dibuat. Dan Anda lihat nih, klaimnya adalah 2 sampai dengan 3 menit. Nanti kita lihat apakah betul dia bilang 2-3 menit ya. Jangan-jangan bohong gitu. Kita nanti akan sama-sama coba. Dan kemudian kita bisa juga membuat aplikasi web app ya, build a web app dengan Elastic Beanstalk namanya. Nah, kalau Anda tidak mau repot mendevelop sistem operasi sendiri, Anda bisa gunakan services dari AWS ini. Lalu ada virtual server ya dengan Lightsail namanya. Lalu kita bisa buat domain juga. Lalu menariknya ini juga ada Connect and IoT device. Nah, kalau nanti kalian ambil kelas IoT, kita akan bahas lebih detail bagaimana AWS, lalu ada ThingSpeak, lalu ada Blink dan lain-lain yang sangat cepat sekali kita develop platformnya. Ini adalah salah satu service PaaS ya, platform as a service yang disediakan oleh si AWS. Kemudian migrasi. Nah, kalau misalnya Anda punya layanan cloud sebelumnya, Anda bisa migrasikan ke layanan AWS dengan hanya hitungan menit nih, lagi-lagi 1 sampai 2 menit. Nah, ini sangat menjanjikan sekali ya apa yang disampaikan oleh si AWS ini. Nah, itu kira-kira fitur yang kita bisa eksplorasi, dan detailnya kita bisa langsung masuk ke services, menu services ini ya. Nah, all services Anda bisa lihat di bagian compute ya. Compute ini adalah kebutuhan kita untuk resource komputasi. Ya, di resource komputasi ini kita bisa buat virtual machine sendiri atau VM sendiri dengan OS-nya sesuka kita gitu ya. Bisa kita gunakan Windows, bisa Linux, bisa FreeBSD, mungkin bisa Debian, bisa SUSE dan seterusnya yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ada EC2 ya, kemudian Lightsail, Lambda, Batch, repository dan seterusnya. Dan jika Anda sebagai developer pun juga ada nih ya, kita bisa lihat code star, ada code commit, ada code build, code deploy dan seterusnya yang saya juga belum pernah menggunakan developer tool ini. Biasanya familiar di Google ya, GCP. Nanti kita bahas sesi khusus untuk membahas tentang Google Cloud Platform, bagaimana akun yang kita create dan kita gunakan layanan dari Google Cloud Platform tadi. Machine learning juga sama. Ini mereka juga Amazon menyediakan beberapa platform machine learning yang bisa Anda pelajari. SageMaker, Augmented AI, misal Code Guru, DevOps Guru. Ya, saya juga belum pernah ini menggunakan, tapi sebenarnya
cukup menjanjikan sekali ya untuk kita belajar. Bahkan di blockchain pun juga sama. Nih ada blockchain, Amazon Managed Blockchain. Bagi yang tertarik untuk belajar tentang blockchain, bisa kita gunakan platform si AWS. Dan storage juga sama ya. Nah, storage ini kalau Anda butuh uh, penyimpanan, media penyimpanan ya, bisa Anda gunakan. Mirip dengan Google Drive mungkin ya. Ini ada S3, IFS, dan lain-lain. Database juga sama. Ini ada RDS, ada DynamoDB. Kalau di Google kita sangat mengenal sekali ada layanan Firebase ya, layanan database Firebase untuk no structure query language yang bisa kita gunakan, dan sepertinya Amazon pun juga sama ya, mereka memberikan layanan yang serupa. Dan banyak lagi yang lain-lain, silakan Anda eksplorasi untuk fitur-fitur yang ada di sini ya. Nah, di sini kita akan coba membuktikan ya apa yang diklaim oleh si AWS tadi, bahwa proses create resource computing tadi hanya 2 menit ya. Coba kita lihat, kita klik langsung ke EC2 misalnya ya. EC2 ini untuk resource komputasi ya. Nah, EC ini saya lupa ya, kepanjangannya itu Eucalyptus kalau tidak salah ya. Ini brandnya si AWS. Coba saya cari dulu, saya pastikan dulu. EC2 Amazon. Kalau tidak salah Eucalyptus itu ya. Apa kepanjangannya itu? EC. Oh, Elastic. Elastic Compute Cloud. Oke ya. Nah, jadi EC tadi adalah Eucalyptus tadi ya. EC2 Eucalyptus ya. Eucalyptus ya. Coba kita lihat lagi. Elastic. Salah pula. Elastic ya, Elastic Cloud. Nah, saya sudah memiliki 3 layanan VM atau virtual machine, yaitu saya jalankan Nginx, kemudian Apache, dan satu lagi ini belum saya jalankan apa-apa. Nah, kita lihat di sini ada beberapa menu pada Elastic Cloud ya, versi 2 ini EC2. Kita bisa membaca di sini ya, ada layanan VPC, kemudian ada instan, ada berapa instan yang running, kemudian key. Key ini biasanya digunakan untuk remote access ya, remote access dari si VM-nya ya. Kita bisa lihat ada hanya 1 key yang baru saya buat. Nah, untuk membuat satu virtual machine atau VM ya, Anda tinggal klik di bagian instance ini ya. Ini instannya, saya punya 3, dan kita akan coba buktikan apakah selesai create virtual machine ini hanya dalam 2 menit saja. Tadi 2-3 menit ya. Kita coba. Untuk membuat satu VM baru, Anda klik tombol launch instance ini ya, pilihannya ada launch instant atau launch instant from template. Kita pilih saja launch instance. Oke ya, ini sangat bergantung sekali dengan koneksi internet yang Anda miliki ya pada saat Anda membuat instan yang baru ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa instan dia akan menggunakan namanya AMI ya, Amazon Machine Image. Dia pada saat create instan atau VM yang baru, kalau di Google GCP, Google Cloud Platform, dia menggunakan namanya adalah VM ya, terminologinya. Tapi kalau di Amazon atau AWS dia gunakan terminologinya instance ya. Mungkin agak berbeda dengan si GCP, tapi oke. Instan tadi ada beberapa pilihan image yang nantinya akan Anda gunakan. Ada 44 yang saya tandain ya. 44 jenis image yang sudah disediakan oleh Amazon, yaitu sistem operasi ini utama, sistem operasi yang bisa Anda gunakan. Yang pertama ada macOS Big Sur versi 11. macOS, kemudian ada Red Hat Enterprise ya, Linux versi 8. Nah, ini bisa Anda gunakan langsung. Kemudian ada Amazon RDS ya. Kemudian ada SUSE ya, yang biasa menggunakan SUSE atau ingin belajar SUSE bisa Anda gunakan. Lalu Ubuntu yang akan kita gunakan nanti ya. Kita akan coba untuk membuat Ubuntu versi 20.04 LTS ya. Long term support versi 20.04. Nah, kemudian Anda juga bisa belajar menggunakan Windows Server ya, 2019 base. Kemudian Windows juga ada sama di situ versi 2019, dan ada Debian ya. Ada banyak OS lain yang bisa Anda gunakan. Silahkan, suka-suka. Kalau tadi Ubuntu-nya ada versi versi 20, nah ini juga ada disediakan versi 18.04. Nah, ini kalau kita ingin menggunakan template. Nah, tapi kalau misalnya Anda tertarik menggunakan OS sendiri, misalnya FreeBSD, misalnya, atau
Linux Mint misalnya atau Linux yang lain, ya bisa saja kita gunakan, tapi tidak menggunakan namanya Amazon Machine Image atau AMI tadi ya, dan proses instalasinya juga cukup lama nantinya. Anda pilih partisi, kemudian create di format, kemudian proses instalasi dan seterusnya. Oke, kita langsung saja ya. Kali ini kita akan coba create instan menggunakan atau VM tadi ya, virtual machine tadi. Kita akan buat satu sistem operasi. Basisnya adalah Ubuntu ya. Ubuntu versi 20.04. Nah, ini free tier eligible. Jadi untuk yang layanan free ini masih bisa digunakan ya. Kita tinggal pilih versinya mau x86 atau ARM ya, karena kita gunakan x86, maka tinggal kita pilih saja. Anda tinggal klik tombol select sini. Nah, kemudian instannya sudah kita pilih ya. Lalu di sini ditentukan oleh si AWS ya bahwa kita akan menggunakan layanan T2.micro. T2.micro ini artinya adalah free tier ya, free tier karena kita masih trial tadi. Kita tidak berlangganan secara langsung, ya kita bisa gunakan layanan free tadi di T2.micro. Ya, dan kita lihat, Anda lihat di sini, kita diberikan satu core virtual CPU, satu vCPU, artinya satu core prosesor dengan kapasitas 2,5 GHz di sini, dan dengan memori 1 gigabit memori. Cukup lah ya untuk Anda belajar. Tapi kalau misalnya untuk sistem production dari aplikasi keuangan atau aplikasi web e-commerce dan lain-lain itu ya kurang lah. Tapi ini cukup untuk Anda belajar. Oke, sudah kita pilih. Kemudian apakah support IPv6, dan menariknya AWS pun juga support IPv6. Nanti pada saat kita create maka akan kelihatan muncul informasi IP versi 6-nya ya. Kemudian kita review and launch. Ya, bisa saja kita configure instan detail tapi tidak usah lah ya, langsung saja kita launching. Oke, dan ini prosesnya ya, dipastikan kembali instannya satu virtual CPU, kemudian 1 gigabit memori, 1 gigabyte maksud saya 1 gigabyte memori, security wizard-nya. Nah, ini nanti kita bahas ya. Security ini aksesnya hanya default-nya itu hanya SSH saja. Hanya remote access ke sistem AWS. Nah, kalau Anda buat sebuah web server atau database server ingin di remote, maka kita akan open access dari firewall-nya. Kita tambahkan di security group-nya. Kemudian instance detail, ya ini network-nya dan seterusnya yang sudah disiapkan oleh EMI tadi ya, Amazon Image ya tadi. Kemudian storage-nya ini kalau tidak salah, oh ini 8 GB ya, kita diberikan default-nya adalah 8 GB dan kita launching. Nah, kita bisa membuat pilihan ya. Key pair ini artinya adalah kita akan pada saat proses remote dan sebagainya, ini bisa kita bikin baru atau kita mau gunakan yang lama. Nah, ini saya contohkan, kita buat saja ya key pair yang baru namanya ya, misalnya key pair-nya adalah AWS coba ya, AWS coba. Nah, nanti ini digunakan pada saat kita remote SSH atau kita menggunakan software SSH client tadi, maka kita gunakanlah pair ini tadi ya. Kita download key pair, kita buat yang baru ya, tapi saya tidak gunakan ini ya. Nanti akan diberikan file baru namanya aws_coba.pem ya. .pem ini file certificate file key inilah yang nanti akan Anda gunakan. Nah, tapi karena saya sudah gunakan ya, saya tinggal gunakan saja ya. Kemudian klik acknowledgement dan kita launch instannya. Nah, inilah yang dikatakan tadi 5 menit ya. Kita hitung nih, benar nggak nih 5 menit ya. Oke, ini sudah jalan ya, ini sedang diinisiasi. Ini jamnya 9.05 ya. Oke, Anda lihat di sini ya, kita lihat sama-sama 9.05 ya. Nah, ini ya. Sudah ada instance baru, Anda lihat di sini. Yang saya arahkan ini, ya, prosesnya lagi. Nah, ini sudah running nih. Belum sampai 1 menit ya. Ya, belum sampai 1 menit nih, Anda lihat nih ya. Sudah langsung berjalan instan dengan nama ya, kita berikan nama dulu. Namanya tadi Ubuntu 20.04 ya. Oke, namanya adalah, kita klik di sini.
kita berikan nama instan baru Ubuntu 20.04. Save. Nah, belum, statusnya masih checking ya. Nah, ini sudah 1 menit nih. Status ceknya masih initializing ya. Jadi, mana sih? Kok belum disimpan ya? Ubuntu 04 20 04 save. Oke, mungkin karena nggak bisa pakai underscore ya. Nah, ini sudah 1 menit berjalan. Kalau kita lakukan proses instalasi server Ubuntu dengan manual, itu setidaknya butuh waktu ya mungkin setengah jam sampai 1 jam ya. Dan ini sudah jalan 1 menit nih. Kita akan coba. Status ceknya masih initializing. Ini masih proses persiapan. Disiapkan oleh AWS ya. Coba kita lihat kembali, kita refresh. Apakah masih... Nah, ini sudah masuk 2 menit, 9.07. Masih initializing. Kalau dijanjikan tadi adalah 3-5 menit ya. Kita tunggu betul ini ya, bohong nggak dia ini ya. Oke. Nah, ini sudah masih initializing. Kemudian nanti kita bahas ya, IP address ini yang diberikan ini beda-beda dia. Oke, status ceknya sudah masih jalan 2 menit. Nah, coba kita lihat informasi detail instannya seperti apa. Ya, ada alokasi informasi penting nih yang diberikan oleh AWS. Yang pertama adalah IP public. Anda lihat di sini public IP-nya adalah 18.216.73.42 ya. Dan server kita yang baru kita buat tadi juga diberikan IP private ya, blok 172 ini kelas B ya. 172.31.47.195 dan kita punya public IP versi 4 DNS. Jadi Anda bisa langsung ya, misalnya kita bangun aplikasi, maka alamat inilah yang kita gunakan untuk DNS-nya, domain name system-nya, yang bisa langsung dikenali public dan di mapping langsung ke server yang kita buat ini tadi ya. Oke, kemudian informasi lain adalah IP versi 6-nya ini belum selesai. Kemudian sistem operasinya Ubuntu versi 20.04. Key pair-nya ini menggunakan key pair saya. Lalu kita lihat lagi ke security ya. Security ini Anda lihat ini hanya default aksesnya hanya SSH saja. Jadi dari luar hanya bisa meremote akses port 22 untuk SSH. Yang lain-lain itu tidak diizinkan secara default. Tapi apakah bisa kita tambahkan? Ya tentu bisa ya. Nanti kita akan coba menambahkan inbound rule namanya, dari luar masuk ke dalam. Dan outbound rule defaultnya adalah dari mana dari server ini kemana saja itu di allow ya. Nah, kemudian networking, kita lihat networking. Nah, sudah muncul informasi address yang tadi ya, yang tadi diberikan. Storage-nya adalah 8 GB. Kemudian status ceknya, kemudian ada kita bisa monitoring, kemudian teks dan seterusnya ya. Oke, nah ini untuk proses pembuatan instance baru ya, masih initializing ya. Nah, selesai. Tadi 9.05, sekarang 9.09, artinya sudah 4 menit dan status ceknya sudah pas. Artinya ini sudah sesuai ya, janjinya si AWS 2-5 menit itu tepat waktu. Ya, kita sudah lihat, sudah kita buktikan di sini satu instan baru ya dari 3 instan yang sudah saya buat tadi sudah berjalan. Oke ya. Nah, itu proses pembuatan instan atau virtual machine. Nanti kita akan lanjut sesi video yang ketiga adalah bagaimana kita meremote akses dari instan yang sudah kita buat tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.